Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fiksi berjudul The Pyramid yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan sebuah tim arkeologi yang mencoba untuk membuka rahasia piramida yang terkubur di bawah gurun Mesir. Tapi tak ada yang menyangka, sosok makhluk mengerikan telah siap memburu dan menghabisi mereka semua. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita berawal di Kairo, Mesir, pada tanggal nggak tahu, yang jelas bulan Agustus 2013, di mana pada saat itu terjadi keributan di tengah kota, berupa aksi dorong-dorongan yang membuat situasi semakin kacau. Di tengah keributan itu, terlihat tim dokumenter terjebak dalam kericuhan itu. Meskipun dalam keadaan panik, mereka terus mendokumentasikan situasi tersebut hingga akhirnya mobil mereka terkena amukan warga. Setelah kejadian itu, sekarang Sunni berada di depan piramida. Ia menjelaskan apa tujuan dan maksud kedatangannya. Namun seekor anjing terus mengganggu dengan menggonggong terus. Di keesokan harinya, Sunni mewawancarai Dr. Meles Holdan, seorang arkeolog yang sangat akrab dengan benda-benda kuno piramida. Dia bilang piramida ini bisa disebut juga dengan piramida Akhenaten. Selain Meles, Sunni juga mewawancarai pakar arkeologi lain bernama Nora yang juga putri dari Dr. Meles. Nora menjelaskan kalau itu bukanlah piramida Akhenaten. Ia juga menambahkan tentang sebuah satelit yang bisa membantu memudahkan pekerjaan arkeologi tersebut. Di ruang kerjanya, Nora kemudian memperlihatkan cara kerja satelit tersebut yang bisa meng-scan piramida dan hasilnya ternyata ada terowongan masuk ke dalam piramida itu. Meles lalu memakai komputernya untuk membuka Facebook, tapi ia malah melihat foto Nora bersama laki-laki bernama Michael Zahir. Di hari berikutnya, salah satu pekerja mengatakan kalau mereka berhasil menemukan pintu terowongan. Mereka pun segera memeriksanya, dan pada saat dibuka, duar! Keluar gas beracun yang mengenai pekerja dan juru kamera. Pekerja yang terkena ledakan di awal terlihat sangat aneh dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Nora pun datang dan mengatakan kalau pekerja itu masih hidup. Nora juga menambahkan kalau ledakan itu terjadi karena piramida sudah tertutup selama berpuluh-puluh tahun dan menyebabkan gas beracun itu mengendap sampai akhirnya pas dibuka meledak. Selebeu! Selebeu! Meledak! Di waktu yang sama, seorang pria datang dan memberitahu Meles kalau ada yang tak beres. Meles dan lainnya pun langsung lari menuju ke lab. Di sana, mereka zoom berkomunikasi dengan pemerintah yang menyuruh seluruh tim untuk segera meninggalkan tempat tersebut, dikarenakan peperangan antara warga Kairo yang sedang panas-panasnya. Meles pun pasrah dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun Nora menolaknya karena tak mau kehilangan kesempatan untuk menjelajahi isi piramida bersejarah ini. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Meles setuju dengan ide Nora meskipun berisiko tinggi. Nora menjelaskan kalau mereka akan menggunakan sorti yang merupakan robot kamera untuk masuk ke dalam, sedangkan mereka mengamatinya dari monitor luar. Mereka pun mulai bersiap-siap. Tiba-tiba, seorang tentara datang dan memarahi mereka agar meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Zahir pun membujuk tentara itu dan mengatakan kalau mereka hanya sebentar saja. Setelah mendapatkan izin, sorti mulai memasuki terowongan, di mana sebagian gas yang ada di dalam sudah agak menghilang. Sorti lalu masuk lebih dalam lagi dan menemukan beberapa hieroglif dan tiba-tiba Sorti diserang dan hilang sinyal. Mereka yang di luar pun panik, terutama Zahir, karena kamera yang seharga $3 juta tiba-tiba menghilang begitu saja. Alhasil, Zahir pun nekat ingin masuk ke dalam untuk menemukan Sorti. Hal itu pun menjadi perdebatan bagi mereka, namun akhirnya mereka memutuskan masuk beramai-ramai. Tentara yang ngeh akan hal itu lalu kembali mengusir mereka. Akan tapi, rayuan maut Zahir lagi-lagi berhasil membujuk tentara tersebut yang akhirnya memberinya waktu 2 jam.
Mereka lalu menyiapkan kawat yang dicantolin ke parameter untuk berjaga-jaga. Tak lupa juga mereka menggunakan masker gas. Sejauh ini mereka hanya melihat debu dan batuan. Tak lama Zahir melihat sorti yang sudah rusak. Di situ mereka menemukan puncaknya, lalu mencoba naik ke sana, dan ternyata itu adalah gudang senjata. Menurut Miles, senjata-senjata itu biasanya digunakan untuk upacara penghormatan. Lalu, Nora mengambil senjata dan menemukan adanya bekas darah kering. Miles menyadari kawat pengamannya putus dan menyalahkan Fitzy. Alhasil, mereka pun mulai berdebat. Tak lama kemudian, mereka kembali turun dan bingung harus memilih jalan untuk kembali. Mereka pun memutuskan untuk memilih salah satu jalan, tapi ternyata itu malah membawa ke ruangan tadi. Tiba-tiba, atap ruangan tersebut retak dan membuat semuanya jatuh ke bawah ruangan yang sangat bau. Mereka pun panik dan mencoba mendorong batu besar, namun hasilnya nihil. Sunny kemudian menemukan lubang dan mencoba untuk memanjatnya dibantu oleh Fitz. Di situ, Sunny melihat terowongan kecil yang mirip selokan dan terdapat hewan kecil yang bentuknya mirip tikus mutan. Tikus itu menyerangnya dan mencakar wajah Sunny hingga membuatnya terjatuh. Di saat yang sama, Miles menemukan pintu masuk yang ditutup dan membaca hieroglifnya yang memiliki arti peringatan. Tetapi ia tak tahu peringatan untuk apa. Mereka lalu memutuskan untuk membuka pintu itu dan hanya menemukan ruangan gelap. Nora dan Miles lalu masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun selang tak lama, mereka mendengar suara teriakan Zahir yang minta tolong. Nora dan Miles pun balik lagi dan melihat kaki Zahir sudah amburadul serta bekas darah berceceran ke arah atas. Karena keadaan semakin buruk, mereka pun memikirkan jalan untuk keluar. Mereka pun kembali ke Sunny dan Fitz tanpa Zahir. Mengetahui kematian Zahir, mereka malah saling menyalahkan. Di waktu yang sama, Miles melihat sekelabat bayangan. Fitz kemudian memimpin jalan melalui terowongan kecil di mana ada makhluk aneh yang mengejar mereka. Mereka pun berusaha lari dengan cepat dan pas sampai ujung terowongan, mereka dibantu keluar oleh Sadid, tentara yang tadi. Setelah semuanya keluar dari terowongan, Sadid langsung menembaki terowongan itu. Sadid memastikan dan melihat ke arah terowongan setelah dirasa aman. Tapi tiba-tiba Sadid ditarik oleh makhluk aneh tersebut. Mereka pun dengan cepat mematikan semua lampu dan mencoba untuk tetap tenang. Setelah dirasa cukup aman, mereka menyalakan lampu dan melihat bekas luka di muka Sunny yang terlihat seperti terinfeksi zombie. Miles lalu membicarakan tentang hieroglif di dinding tentang ritual penghakiman roh orang Mesir dan kitab. Kini, mereka memasuki ruangan baru. Miles menyentuh salah satu batu yang ternyata untuk menghentikan jebakan pasir. Mereka pun segera lari secepat mungkin, tapi Nora malah terjebak di pasir tersebut. Miles lalu kembali untuk membantu putrinya, sedangkan Sunny berhenti di ujung karena tak melihat Fitz di belakangnya. Di saat itulah Sunny terdorong ke duri perangkap yang ada di bawah. Selang beberapa lama, kucing-kucing mutan bermunculan dan mulai menggigit Sunny. Di sisi lain, Miles berhasil menarik Nora keluar dari pasir. Mereka pun terkejut melihat apa yang terjadi pada Sunny. Miles lalu segera menyalakan flare untuk mengusir kucing-kucing itu. Mereka lalu turun ke bawah untuk mengeluarkan Sunny. Namun mereka agak kesulitan karena benda yang menancap terlalu besar. Tapi sebelum mereka berhasil mengeluarkan Sunny, Sunny malah kejang dan mati karena shock. Fitz belum bisa menerima semuanya, dia masih berusaha ingin mengeluarkan Sunny. Tetapi Miles menyuruhnya untuk legowo. We need to get her off the digger. Probably. Just
Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Nora kemudian mengatakan kalau kucing-kucing itu adalah Sphinx yang dipercayai oleh orang Mesir sebagai penjaga alam baka. Kini mereka kembali ke ruangan awal. Miles mengatakan ini sama seperti labirin. Ketika Fitz melihat Shorty, ia ngide untuk menggunakan antena Shorty dan menyambungkannya dengan kamera monitor yang ada di luar. Dengan begitu, mereka bisa minta tolong pada orang-orang di luar yang melihatnya dan berharap mereka segera mengirimkan bantuan. Mereka pun bersiap untuk merekam. Rekaman dimulai dengan Miles yang menceritakan semua apa yang terjadi pada mereka. Bersama dengan itu, Nora merasakan ada hembusan angin dari arah patung yang mungkin saja itu adalah jalan keluarnya. Miles menyentuh patung-patung itu untuk mencari tombolnya. Lalu patung itu pun terbuka dan memperlihatkan sisi dinding yang berisi tengkorak. Mereka berjalan secara perlahan dan disambut oleh bau busuk dari sisa-sisa tulang kucing Sphinx. Di saat itu juga, Miles sambil bercerita tentang dewa dan bagaimana cara beberapa piramida itu dibangun di zaman kuno dan menjelaskan bagaimana buasnya kucing-kucing Sphinx ini. Sampai akhirnya, mereka masuk ke ruangan yang berisi patung-patung dan peti mati. Miles mengatakan kalau mereka harus menemukan lubang yang benar untuk keluar. Nora lalu tak sengaja menemukan mayat yang sudah menjadi dan melihat simbol Freemason yang menyimpulkan kalau merekalah yang sudah membuat terowongan itu. Miles juga menemukan petunjuk lain yang menyebutkan kalau mereka terjebak di sana karena jalan utama tiba-tiba tertutup dan mungkin jalan satu-satunya untuk keluar hanya dari makam itu. Tapi di tengah itu tiba-tiba jantung Miles diambil oleh makhluk aneh. Fitz pun menarik Nora untuk kabur. Mereka juga mendengar suara raungan dari dalam yang buat keduanya shock. Fitz lalu kembali untuk melihat apa yang terjadi. Dan terlihatlah makhluk itu sedang makan jantung Miles yang membuat tubuh Miles seketika menjadi seperti mumi. Makhluk itu lalu berjalan perlahan dengan mencakar tembok ke arah Nora berada. Nora yang menyadari hal itu langsung bersembunyi dan makhluk itu pun pergi keluar. Fitz dan Nora kemudian melihat hasil rekaman itu dan menyadari kalau makhluk itu adalah Anubis. Dia memakan jantung manusia yang tak suci sebagai penghakiman terakhirnya. Kini, keduanya berusaha sebisa mungkin untuk mencari jalan keluar. Nora lalu melihat kisah Osiris melalui hieroglif dan menjelaskan kalau Osiris ini adalah ayah dari Anubis. Anubis mencoba untuk bergabung kembali dengan ayahnya dengan cara mencari roh murni. The Egyptians believe Osiris came from the heaven. Anubis turned his wrath on the people. 6 shafts in this room. How do we know which is the right one? He had hundreds of them sacrificed. Bersama dengan itu, mereka kembali menemukan beberapa petunjuk lagi tentang peta bintang. Mereka mengikuti petunjuknya dan akhirnya menemukan lubang yang berisikan tangga. Saat mereka berdua mulai naik, Anubis kembali dan mengejar mereka. Fitz pun rela mengorbankan dirinya untuk melompat hingga membuat Anubis juga terjatuh. Sedangkan Nora dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk memanjat lagi. Akan tetapi, Anubis kembali naik dan mengejarnya. Nora pun mengeluarkan suaranya dan berhasil membuat Anubis terjatuh. Saat Nora bisa sampai ke tempat yang aman, tiba-tiba Anubis datang lagi dan menyeretnya. Ketika Nora membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah terikat di tengah timbangan dan melihat Anubis sedang menimbang jantung Fitz. Di saat itulah, Nora menggunakan waktu itu untuk melepaskan ikatan talinya menggunakan pisau sampel yang ia ambil sebelumnya. Setelah berhasil melepaskan talinya, Nora langsung menyerang Anubis dan melarikan diri. Namun, ia malah dicegat oleh segerombolan kucing Sphinx yang menempatkan Nora di situasi antara Anubis dan Sphinx. Kucing Sphinx itu lalu menyerang Anubis sehingga memberikan kesempatan untuk Nora kabur. Nora kemudian mencapai tangga itu lagi dan akhirnya berhasil keluar dari lubang tersebut.
tenaga Nora yang sudah terkuras habis membuatnya berjalan sempoyongan menuju ke pintu keluar. Tetapi sebelum mencapai pintu keluar, ia malah pingsan. Tak lama kemudian, Nora terbangun dan melihat cahaya terang serta siluet anak kecil yang menghampirinya. Anak kecil itu lalu berjalan ke arahnya dan mengambil kameranya. Anak kecil itu merekam dirinya dan dari belakang muncullah Anubis yang menyerangnya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Pyramid. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.